Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum manusia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Piantoro, Ketua Umum dan pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saudara telah kirim kepada kami. Dan kali ini pertanyaan, tapi sebelumnya saudara yang belum, tolong subscribe dan tolong klik like-nya dan juga klik lonceng notifikasi sehingga ketika kami mengunggah video baru saudara yang mendapat notifikasi yang pertama. Dan juga tolong share, dan kalau saudara merasa terbeban untuk membantu pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui akun number yang ada di bawah video ini. Dan kalau saudara ingin belajar lebih lanjut mengenai iman ortodoks, saudara bisa menelpon pada Romo Yakobus yang ada di nomornya di bawah ini juga, atau berkunjung di salah satu daripada cabang-cabang kami yang ada di beberapa tempat yang mungkin dekat dengan saudara. Atau kalau memang belum ada dan saudara ingin memulai perintisan di sana, saudara bisa telepon Romo Yakobus juga sehingga kami bisa mendatangi untuk mengajar di sana. Baik, pertanyaan yang akan saya jawab kali ini berasal dari saudara Jack Lepet. Saya nggak tahu lepet apa lepet gimana bacanya itu ya. Bunyinya begini. Salam Bapak Daniel. Salam kembali, salam sejahtera juga. Saya mau tanya pendapat Bapak perihal ketika Tuhan Yesus Kristus datang untuk kali yang kedua. Apakah semua manusia yang masih hidup ketika itu akan mengalami kematian tubuh dulu, baru kemudian dibangkitkan untuk menerima tubuh kemuliaan, atau manusia yang masih hidup itu secara otomatis langsung menerima tubuh kemuliaan tanpa mengalami kematian tubuh? Mohon penjelasannya Bapak. Kalau penjelasan Bapak Daniel melalui laman YouTube, maka tolong informasikan pada saya supaya saya bisa melihatnya. Terima kasih sebelumnya. Bapak Daniel, Tuhan Yesus menyertai pelayan Bapak Daniel selalu dan Gereja Ortodoks. Salam. Oh ya, saya dari Gereja Protestan. Bapak, terima kasih Bapak. Salam. Baik, saudara Jack Lepet. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu terkait dengan karya penebusannya. Kita baca di dalam jadi penyelesaian dari karya penebusannya. Kita baca dari Yohanes pasal 14. Ayatnya yang ke-1, ayat yang kedua dan 3 saja. 14 ayat 2 dan 3. Tolong bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat Aku pergi ke situ akan menyediakan tempat bagimu. Dan penyediaan tempat itu adalah karya keselamatan itu. Untuk orang dibawa kembali menyatu dengan Bapa yang di sini disebut sebagai rumah Bapa. Yesus harus ke sana mempersiapkan. Dengan apa? Dengan membawa tubuhnya yang sudah bangkit itu duduk di sebelah kanan Bapa. Sehingga dengan demikian kita yang punya tubuh ini juga mempunyai jalan terbuka untuk juga bisa bersama menyatu dengan Yesus di dalam tubuh yang akan dimuliakan sebagaimana Yesus dimuliakan itu. Makanya dikatakan, kita baca dulu dari Filipi pasal 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, jadi Tuhan Yesus berada di sorga, berada di rumah Bapa itu. Dan dia kita nantikan datangnya dari situ. Sebagai apa? Juru selamat. Jadi naiknya ke sorga, masuk ke rumah Bapa itu adalah untuk mempersiapkan tempat bagi manusia supaya dia menjadi perintis. Yang tadinya tidak ada manusia yang memiliki tubuh itu bisa ke sana, sekarang bisa. Karena Yesus membawa tubuh kemanusiaan meskipun tubuh yang dimuliakan, bukan tubuh seperti ini. Nah, manusia nanti juga akan ikut ke sana dalam penyatuannya dengan Yesus ini. Ya. Maka dikatakan yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Dia jadi juru selamat akan mengubah tubuh kita ini. Terus
sehingga serupa dengan tubuhnya Nah, yang tubuh mulia. yang hina, mengapa hina? Karena bisa sakit, bisa mati, bisa lapuk, yaitu tubuh yang hina, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia yang sekarang di surga itu. Jadi dia menyediakan tempat dalam pengertian dia setelah menempatkan sebagai perintis tubuh kemuliaannya yang mulia itu supaya kita yang percaya pada dia juga akan memiliki tubuh yang sama seperti yang dimiliki oleh Yesus, kita akan menjadi seperti dia. Coba kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita Kita kelak. adalah anak Allah, tapi belum nyata keadaan kita. Karena itu sering perumpamaan yang saya buat untuk memudahkan kita berpikir. Kalau anak kucing rupanya seperti kucing, anak anjing seperti anjing, anak manusia seperti manusia, anak Allah ya seperti Allah, mulia seperti Allah. Nah, manusia seperti Allah itu yang gimana? Belum nyata apa keadaan kita kelak. Belum tahu kita. Belum ada pengalaman seperti itu. Hanya ada pengertian secara umum. Gimana? Bahwa itu terkait dengan iman pada Yesus. Terus? Akan tetapi kita tahu Oke, biarpun kita belum tahu itu apa keadaan kita kelak itu, kita belum tahu. Tapi kita tahu apa? bahwa apabila Kristus menyatakan Nah, dirinya, apabila Kristus menyatakan diri dalam kemuliaan di akhir zaman nanti, kita akan menjadi sama seperti Dia. kita akan menjadi sama seperti dia. Itulah artinya dia membuka tempat, menyediakan tempat bagi kita itu. Dia menjadi perintis yang mendahului kita di sana untuk menyediakan tempat tadi. Ya, coba kita baca. Berani ayat pasal yang ke-10 ayat 19 dan 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Nah, tempat kudus itu ya rumah Bapa tadi, ya surga tadi. Karena Ia telah membuka jalan yang baru. Karena Ia telah membuka jalan yang baru Dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi itu tabirnya, dia membuka jalan bagi kita di sana. Nah, kalau dia sudah di sana, makanya dia duduk dalam kemuliaan di sebelah kanan Bapa. Coba kita baca di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Terus? Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, setelah selesai dia mengadakan penyucian dosa dengan jalan apa? Mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit, lalu naik ke surga. Terus? Ia duduk di sebelah kanan yang maha setelah besar. selesai ini dia duduk di sebelah kanan yang maha besar. Itulah artinya dia di rumah Bapa itu. Untuk apa? Untuk menyediakan tempat tadi. Untuk membuka jalan tadi. Sehingga kalau tadinya tidak ada tubuh yang fisik ini masuk ke alam ilahi. Karena tubuh itu sudah dirembesi oleh kuasa ilahi di dalam Yesus, maka kita yang menyatu dengan Yesus akan juga mengalami seperti itu. Maka dia naik ke surga itu. Naik ke rumah Bapa, dia menjadi pionir kita, dia menjadi perintis bagi kita. Ya. Nah, setelah dia menjadi perintis ke sana, mendahului kita, coba kita baca apa yang dikatakan lagi oleh dia di dalam ayat yang ketiga dari Yohanes 14 tadi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, dia menyediakan tempat akibat penebusannya tadi kan. Terus? Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Itu kan. Jadi kedatangannya itu adalah menggenapi, menyempurnakan apa yang sudah dilakukan pada waktu kedatangan yang pertama ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membebaskan kita dari kelabuhan. Membebaskan kita dari kematian. Oleh karena itu, dia menebus kita dengan jalan dia mengalahkan kematian itu terlebih dahulu. Kita baca di dalam Roma 6 ayat yang ke-9. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia, maut sudah dikalahkan.
Nah, itulah sebabnya karena maut ini belum secara sempurna dikalahkan, maut masih berkuasa di dalam dunia ini, maka dia akan datang lagi nanti dengan maut itu menjadi musuh yang terakhir yang akan dikalahkan. Coba kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayatnya 25 sampai 26. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Kerajaan kekalnya ini beroperasi dengan kuasa sampai dia selesai dengan tugas penebusanya. Apa itu? Ayat 26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Makanya dia diberi kuasa di surga dan di bumi sebagai Tuhan, sebagai Raja. Tujuannya untuk memusnahkan musuh. Apa musuh itu? Ya iblis, ya maut, gitu loh. Maka itu yang dikalahkan oleh Kristus. Musuh yang terakhir adalah maut. Jadi kalau Kristus datang, kematian dikalahkan. Maka orang akan semua bangkit dari kuburan. Yang mau diselamatkan maupun yang tidak akan dibangkitkan karena harus mengalami pengadilan dengan tubuhnya. Kita baca Yohanes pasal yang ke-15, pasal 5 ayat 28-29. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit. Berbuat baik akibat dari imannya kepada Kristus, bukan yang sekedar berbuat baik. Ya, dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Iya, semua bangkit. Makanya di dalam Alkitab diselamatkan pun dengan tubuhnya, yaitu tubuh yang diubah. Masuk neraka pun dengan tubuhnya. Makanya ketika dikatakan ada ulat bangkai dan sekarang kita harus ngerti karena memang ada tubuhnya waktu itu. Tubuh yang dibangkitkan itu. Coba kita baca di dalam Matius pasal 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi jiwa dan tubuh dalam neraka itu. Jadi kalau sakit ya sungguh sakit gitu di neraka itu. Ya, kita baca juga dari Matius 5 ayat 29. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Ayat 30. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Nah, oleh karena itu ada kebangkitan, orang dibangkitkan untuk hidup kekal, ada yang dibangkitkan untuk dihukum. Dalam Perjanjian Lama juga mengatakan yang sama. Coba kita baca dalam kitab Daniel 12 ayat 2. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah, maksudnya orang mati kan, tidur dalam debu tanah itu, terus akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Bangkit dulu. Jadi kalau Yesus datang, karena yang musuh yang terakhir yang dikalahkan itu kematian, Yesus datang, orang tidak perlu mati lagi. Yang mati dibangkitkan, yang kebetulan belum sempat mati, masih hidup waktu itu, langsung diubah, tidak mati dulu. Nah, coba kita baca dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah. Ini berbicara tentang akhir zaman ketika Kristus akan datang. Oke? Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Oke, orang beriman pada Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus?
Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal Nah, kita yang hidup yang masih tinggal belum sempat mati kalau kita orang percaya terus apa? akan diangkat bersama-sama dengan mereka Akan diangkat, langsung diubah. Tidak perlu mengalami kematian. Langsung diubah terus akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. makanya kita baca juga dalam 1 Korintus 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, kita tidak akan mati semuanya. Kita semuanya akan diubah. Jadi pertanyaan saudara Jack, pada waktu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya nanti, apakah semua manusia yang masih hidup itu akan mengalami kematian tubuh dulu, baru kemudian dibangkitkan? Tidak akan mengalami kematian. Dia langsung diubah. Ya, apa maksud? Oh, yang mengalami, apakah semua manusia yang masih hidup? Enggak, jadi enggak perlu mati dulu. Atau manusia yang masih hidup itu secara otomatis langsung menerima tubuh kemuliaan tanpa mengalami kematian tubuh. Yang kedua ini jawabannya. Ya, mohon penjelasannya Bapak dalam jalan Bapak Daniel melalui laman YouTube, maka tolong diinformasikan kepada saya supaya saya melihatnya. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih, nanti saya beritahu kalau ini sudah saya unggah. Tuhan memberkati. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.